haleluya. Selamat pagi, siang, malam semuanya, apa kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik saja, diberkati Tuhan. Haleluya. Bertemu lagi dengan saya, Pastor Indra Daniel Mau, dalam renungan di kerinduanku di saat ini. Dan mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan yang memberkati, ya, izinkan saya untuk memberikan berdoa bagi setiap kita. Dan mari bersama-sama tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah dan luar biasa. Di saat ini Tuhan, kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap mereka yang mendengarkan renungan di saat ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan juga saya sampaikan bagi setiap Anda yang mendengarkan renungan di saat ini, bagi siapapun yang mungkin ingin doakan, mari bawa doamu dalam kolom komentar di saat ini, bisa diketik dan kami bersama-sama para hamba Tuhan akan mendoakan setiap Anda. Haleluya. Renungan saya di saat ini diberikan judul Mulut Jujur Hidup Aman. Sekali lagi, mulut jujur hidup aman. Mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Sekali lagi, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup dalam keadaan dalam dunia di mana informasi itu begitu cepat, informasi itu begitu gampang kita mudah kita dapatkan dan begitu mudah kita terima. Dan dengan sekali klik, sekali share, berita itu bisa menyebar ke berbagai orang, bahkan ke ribuan orang, gak cuma mungkin ke saudara kita, bahkan di negara kita, bahkan sampai ke negara yang lain, ke semua orang. Dimanapun di belahan dunia ini bisa melihat informasi yang kita bagikan. Tapi sayangnya gak semua informasi yang diedarkan, informasi yang kita terima ataupun yang kita lihat, itu semuanya informasi yang benar. Seringkali ada berita yang informasinya hoax, informasi yang menipu, sehingga itu dapat menyesatkan kita dan kita bisa terseret tanpa sadar dalam kesesatan itu. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa jagalah lidahmu. Ya, jaga lidahmu. Kenapa? Karena lidah yang tidak bisa dijaga itu dapat merusak hubungan, dapat menghancurkan reputasi kita, bahkan bisa membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Wah, bahaya banget ya kalau misalkan kita gak bisa menjaga lidah kita. Dan mari, di poin pertama saya katakan bahwa dusta bertentangan dengan sifat Allah. Wah, kita bisa lihat di Yeremia 10 ayat 10. Kenapa? Karena tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Ya, sangat jelas firman Tuhan berkata, tapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dia bukan Allah yang mendusta. Dan di Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan gak berkata akulah jalan dusta. Enggak. Tuhan berkata dia adalah jalan kebenaran. Jadi di sini Allah adalah Allah yang benar dan Kristus sendiri yang berkata bahwa dia adalah kebenaran. Maka sebagai anak-anak Allah kita pun harus hidup seperti Allah kita, Allah yang benar. Kita harus hidup dengan benar, kita harus hidup dengan tidak dengan berdusta. Kita tidak boleh hidup dengan kebohongan dalam kehidupan kita. Dan ketika seseorang berdusta, ia sebenarnya sedang meninggalkan identitas dia sebagai anak-anak Allah. Bahaya banget. Di 1 Yohanes 3:10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Alkitab jelas membedakan siapa yang hidup dalam kebenaran adalah Allah, anak Allah, dan siapa yang berdusta adalah anak iblis. Sangat jelas Alkitab berbicara bahwa hidup dalam kebenaran adalah anak-anak Allah dan yang berdusta adalah anak-anak iblis. Jadi dusta bukan sekedar salah yang kecil, tapi dusta adalah sebuah kesalahan yang benar-benar pengkhianatan terhadap identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan di poin kedua, dusta dapat merusak hubungan kita dengan sesama. Kita bisa lihat ayatnya di Amsal 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dan di Amsal 16 ayat 28 juga berkata, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah
menceraikan sahabat yang karib. Jadi di sini saya katakan bagi setiap jemaat Tuhan bahwa sekali kepercayaan rusak karena dusta butuh waktu lama untuk memulihkannya. Pasti begitu banyak bagi setiap kita yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, ya. Jika kita sudah menaruh kepercayaan bagi setiap orang, bahkan orang itu kalau misalkan kita sudah memberikan kepercayaan, tentu bukan orang yang kita baru kenal 1 hari, atau mungkin baru orang yang baru kita kenal, kita baru ketemu dan kita langsung berikan dia kepercayaan. Tapi orang itu adalah orang yang benar-benar kita sudah kenal dekat, orang yang sudah lama bersama-sama dengan kita. Dan ketika kepercayaan itu dihianati, tentu sakitnya itu sangat dalam bagi setiap kita. Dan itu menghancurkan tali persaudaraan kita, menghancurkan tali kasih yang sudah kita jalin selama ini. Dan sangat berbahaya sekali dusta ini. Ini merupakan hancur dari sebuah racun dari sebuah relationship, dari sebuah hubungan. Yang namanya keluarga bisa pecah dengan dusta ini. Persahabatan bisa pecah dengan yang namanya dusta ini. Jika kita gak bisa berkata jujur dengan pasangan kita, itu bisa hancur dengan orang tua kita, itu bisa menghancurkan keluarga kita. Bahkan seringkali yang namanya gereja sekalipun, pelayanan sekalipun bisa hancur, bisa rusak dengan yang namanya dusta, dengan namanya fitnah. Dan di sini mari kita belajar. Dengan berdusta kita gak hanya bisa melukai hati orang lain, tapi juga bisa menghilangkan damai sejahtera dalam sebuah hubungan. Mari di hari ini kita belajar. Janganlah kita berdusta. Janganlah kita menormalisasikan yang namanya dusta. Belajarlah dan berusaha untuk selalu berkata dengan yang benar, untuk memberikan informasi yang benar. Dan di sini poin ketiga juga saya tulis adalah dusta melukai hati dan nurani. Kita bisa melihat di Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Setiap kebohongan meninggalkan luka, baik bagi yang mendengar maupun bagi yang mengucapkan. Dan di sini juga saya katakan bahwa orang yang berdusta nggak akan pernah tenang, karena yang dia katakan itu adalah hal yang tentunya bukan hal yang benar, maka itu akan membebani dia. Dan hidup dalam ketakutan itu karena kenapa? Karena dia akan tahu mungkin suatu saat nanti rahasia itu akan terbongkar bahwa dia itu berdusta. Dan dia itu sama saja menyimpan seperti bom waktu. Bisa kapanpun itu akan meledak. Dan mari setiap kita, jangan kita menyimpan yang namanya bom waktu dalam kehidupan kita. Itu apa? Yaitu sebuah kebohongan. Sebaliknya, di sini saya katakan bahwa orang yang jujur, hidupnya pasti aman. Hidupnya pasti tenang. Hidupnya pasti penuh dengan kedamaian sejahtera. Karena kenapa? Karena dia gak ada yang disembunyi-bunyikan. Dia gak ada yang namanya beban. Karena dia melukai hati orang lain. Dia menipu hati orang lain. Bahkan di Amsal 10 dan ayat 9 juga berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Cepat atau lambat, yang namanya kita berdusta, pasti akan diketahui. Dusta adalah beban, tapi kejujuran membawa kelegaan. Dan poin keempat, akibat dari dusta itu sangat berat. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita berdusta, kita semua pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Setiap perkelakuan kita, setiap yang kita lakukan. Karena Matius 12 ayat 36 juga berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari pengkhianatan. Ini kedua, kenapa akibat dari dusta itu sangat berat? Karena yang kedua akan dihukum. Amsal 19 ayat 9 berkata, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Dan yang ketiga, akibat dari dusta itu adalah apa? Siksaan kekal. Wahyu 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wow, sangat berat akibat dari orang yang berdusta. Dan firman Tuhan sangat tegas berkata bahwa dusta bukan masalah kecil, tapi dusta adalah hal yang besar. Dusta adalah
kebinasan kekal bila kita gak bertobat. Mari mulailah untuk bertobat di saat ini. Bagi siapapun yang mendengarkan, jika kita masih menormalisasikan yang namanya kebohongan, yang namanya dusta, mari bertobat. Mari kembalilah sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan di saat ini. Bagaimana sih cara agar kita bisa menjaga lidah kita di akhir zaman ini? Yang pertama, kita bisa berhati-hati kok dengan setiap perkataan kita, maupun secara verbal, ataupun mungkin dengan postingan kita di sosial media. Yang kedua, hidup dengan kebiasaan berkata jujur. Ya, mulailah habit kita dengan berkata jujur. Apapun yang kita lakukan dengan rutin, itu akan menjadi kebiasaan. Dan marilah melakukan kebiasaan untuk berkata jujur. Dan yang ketiga, mintalah agar Roh Kudus menguasai lidah kita, agar kita tetap mengatakan, lidah kita hanya menyampaikan apa yang benar di mata Tuhan. Dan mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita, dan kita hidup dengan maunya Tuhan. Makasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bila kami hidup dalam jalan-Mu Tuhan, bila kami terus hidup di dalam kejujuran Tuhan, karena kami tahu hidup dalam kejujuran, untuk tidak berdusta, untuk terus berkata benar adalah keinginan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teruslah berkata dengan jujur, teruslah berkata benar, dan ingatlah yang punya surga, grace and love with you. Sampai jumpa.